Selamat datang di channel Calon Dosen. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri budak cinta. Apakah Anda termasuk budak cinta? Mari kita simak videonya. Istilah bucin pasti sering kalian dengar dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya melalui media sosial. Namun istilah bucin juga sering terucap dari orang-orang terdekat atau bahkan dirimu sendiri. Bucin atau singkatan dari budak cinta merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada orang-orang baik pria maupun wanita yang terlalu takut kehilangan pasangannya, sehingga mereka akan rela mengorbankan banyak hal dalam hidupnya hanya untuk membahagiakan pasangannya. Keseringan sih para pelaku bucin ini adalah para lelaki. Wanita yang jahat akan memanfaatkan momen tersebut untuk menjadikan si lelaki sopir gratis, tabungan berjalan, dan segala hal lainnya. Meski begitu, tak menutup kemungkinan juga para wanita bisa menjadi bucin karena pasangannya yang dianggap terlalu sempurna, sehingga melakukan berbagai cara agar dapat mempertahankan pasangannya. Walau sudah disakiti beberapa kali, para bucin tetap akan mempertahankan pasangannya. Well, mungkin bisa dibilang bucin adalah saudaranya cinta buta, karena pelaku bucin tidak akan bisa membedakan hubungan percintaan yang beracun dan mana hubungan percintaan yang tulus. Seperti apa ciri-ciri pelaku budak cinta? Berikut penjelasannya. Yang pertama, mau disuruh melakukan apa saja. Ciri-ciri bucin yang pertama adalah mau disuruh melakukan apa saja oleh pasangannya. Seperti sebutannya, pelaku bucin pasti akan melakukan apa saja demi membahagiakan sang pujaan hati. Nemenin sampai bayarin belanjaan pas shopping, nungguin di salon berjam-jam, mungkin sudah biasa. Parahnya, pelaku bucin tidak segan-segan melakukan hal buruk demi mendapatkan uang untuk membahagiakan pasangannya. Yang kedua, merelakan urusan penting hanya untuk bertemu dengannya. Ciri-ciri bucin yang kedua adalah kamu merelakan urusan pentingmu seperti urusan bisnis, rapat dengan atasan, hingga mengantar orang tua berobat hanya karena kekasih kamu ingin ditemani ke salon. Kamu seakan-akan tak peduli seberapa pentingnya urusan tersebut. Yang ada di otakmu adalah kamu harus segera menemuinya dan mengikuti kemauannya. Bahkan cuaca buruk atau jarak yang berkilo-kilo pun akan kamu tempuh agar si dia tidak kecewa. Yang ketiga, akan selalu minta maaf walau tidak melakukan kesalahan. Pelaku bucin tidak ingin kekasihnya marah dan kecewa terhadapnya. Ia akan ketakutan hal itu terjadi. Oleh karena itu, para bucin akan selalu minta maaf meskipun dirinya tidak melakukan kesalahan. Bahkan jika yang melakukan kesalahan adalah kekasihnya, yang minta maaf adalah si pelaku bucin ini loh guys. Intinya sih, pasangan selalu benar dan kamu yang bucin akan selalu salah. Yang keempat, melupakan keluarga dan sahabat demi pacaran. Tanda-tanda kalau kamu bucin berikutnya adalah intensitas berkumpul dengan keluarga atau sahabat semakin berkurang. Ini semua karena terlalu sibuk dengan yang namanya pacaran. Padahal sebelum punya pacar, kamu sering berkumpul dengan keluarga dan geng kamu. Kalau kamu sudah seperti itu, maka ubahlah kebiasaan hanya mementingkan pacarmu itu. Sebaiknya seimbangkan kehidupan diri sendiri dan pacaran, karena hidupmu bukan hanya tentang pacar saja. Kamu juga butuh keluarga dan teman-teman untuk berbagi cerita dan canda tawa. Yang kelima, dompet selalu tipis buat ngeladenin kemauan dia. Ciri-ciri dari penderita bucin berikutnya adalah dompet yang selalu tipis, keuangan kritis, baru gajian, tapi uangnya langsung habis untuk memanjakan pacar. Isi dompetnya penuh dengan kertas bon dari membelikan si pacar apapun yang dia minta. Sampai-sampai penderita bucin ini lupa untuk menabung. Bahkan bisa saja kartu ATM si penderita bucin ini dibawa oleh pacarnya. Yang keenam, rela mengorbankan masa depan. Tanda-tanda lain yang terlihat pada penderita bucin adalah dia tak segan mengorbankan masa depannya untuk membuat pasangannya bahagia.
Misalnya saja rela tidak mengikuti ujian kampus demi menemani pacar yang sedang sakit, atau rela pindah kerja ke tempat yang pacarnya sukai meskipun dia sendiri tidak menyukai. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian ya guys, karena biar bagaimanapun masa depan adalah prioritas yang tidak boleh diturunkan urutannya. Lebih baik kehilangan pacar daripada masa depan. Yang ketujuh, posesif terhadap pasangan. Ciri berikutnya yang menandakan seorang penderita bucin adalah dia terlihat sangat posesif terhadap pasangannya. Kalau pasangan ingin berkumpul dengan temannya, sudah bisa dipastikan ia akan melarang atau memutuskan untuk ikut ngumpul. Dia juga bisa dengan mudah cemburu pada siapapun yang dekat dengan pacarnya. Makanya banyak penderita bucin yang memegang akun media sosial pacarnya agar bisa dengan mudah mengawasi pergaulan pacarnya. Tanda-tanda lainnya bisa berupa selalu chat atau telepon untuk bertanya keadaan dan lokasi. Parahnya, mereka akan beralasan melakukan ini semua karena cinta serta takut kehilangan. Yang kedelapan, cepat galau dan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Kalau di media sosial kamu sering melihat postingan orang-orang yang galau dan curhat tentang sikap kekasihnya yang berubah padanya, bisa dibilang mereka adalah para budak cinta. Pasalnya salah satu ciri khas dari bucin adalah mereka sering galau kalau pacarnya tiba-tiba cuek dengannya. Tak hanya di media sosial, para bucin ini juga akan membicarakan tentang pacarnya jika sedang berkumpul dengan teman-temannya. Mereka tak segan untuk spam status atau postingan supaya kekasih hati dapat melihat kesedihannya. 9. Tetap membela pasangan meskipun telah berbuat salah. Ciri bucin berikutnya adalah selalu melindungi pasangan. Tak peduli pasangan telah berbuat salah, para bucin tak akan segan untuk membela dan melindungi pasangannya. Para bucin kebanyakan berpikir lewat perasaan, bukan dengan logika, sehingga mereka akan mati-matian melindungi orang yang mereka cintai, meskipun orang yang dicintai terbukti bersalah. Terakhir, rela menjadi seseorang yang pacar inginkan. Tanda-tanda bucin yang terbilang akut adalah dia akan berubah menjadi seseorang yang bukan dirinya, seperti mengubah penampilan menjadi lebih seksi karena pacar suka dengan cewek seksi, atau melakukan kegiatan yang dia tidak sukai demi menyenangkan sang pacar. Dan masih banyak hal-hal yang dilakukan secara paksa agar pacar merasa bahagia. Hal seperti ini sebenarnya sudah menjurus ke hubungan tidak sehat. Kalau si doi mencintaimu sepenuhnya, sudah pasti ia akan menerima dirimu apa adanya. Namun perlu digarisbawahi, perubahan ini hanya berlaku untuk hal yang buruk. Kalau perubahannya membuat kalian menjadi lebih baik, itu tidak menjadi masalah. Itulah 10 ciri-ciri bucin atau budak cinta yang dapat kami bagikan. Jangan lupa di subscribe channel Calon Dosen, karena kami akan upload setiap hari untuk membagikan informasi-informasi menarik lainnya. Jangan lupa di like and di share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.